Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Dia yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, memberi kepada Anda hidup yang kekal. Saya tak bosan-bosan menyampaikan ini, dan doa saya kiranya siapapun Anda yang mendengarkan ini, hatimu dijamah oleh Tuhan dan Anda diselamatkan. Amin. Ya, ini berita yang lagi heboh kembali. Ya, ini dari Arab Saudi. Ada apa dengan Raja Salman yang katanya ya tiba-tiba ya Arab izinkan LGBT. Saya baru beberapa waktu lalu ya ketika negara Prancis kalau saya nggak salah mendirikan bendera LGBT, yaitu kemarin banyak sekali yang demo luar biasa ya, apalagi ya dari pihak yang biasa tukang demo lah ya, dari kaum tukang demo, mereka demo ya, bahkan mereka akan memboikot ya Prancis atau Inggris saya lupa ya, yang waktu itu mendirikan bendera LGBT ya, dan itu memang dikecam luar biasa, bahkan mereka begitu marah. Tapi saya tunggu-tunggu ya, apakah mereka juga akan demo kedutaan Arab Saudi ketika mendengar hal ini? Apakah mereka juga berani memboikot Arab Saudi? Sekali lagi kawan-kawan, bukan berarti saya ini setuju dengan LGBT, no. Alkitab pun ya melarang yang namanya LGBT. Tetapi bukan berarti ketika Alkitab melarang lalu kita membenci orang LGBT. No. Kita nggak boleh benci mereka. Justru orang-orang seperti ini harus kita rangkul, kita doakan supaya mereka bertobat dari perbuatan mereka. Bukan justru kita hakimi, bukan justru kita lempari, rajam ya, atau menghalalkan darah mereka. No, itu nggak boleh. Tapi justru kita doakan mereka, karena inilah ladang penginjilan bagi kita untuk menjangkau orang-orang LGBT ini supaya sadar bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang mendatangkan kutuk, perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Itulah gereja tidak boleh membenci kaum LGBT. Tetapi bagaimana kaum LGBT ini dilayani, ya, bukan berarti kita berkati mereka, tidak. Kalau ada gereja yang memberkati kaum LGBT, ya itu gereja sesat. Tetapi bagaimana kita layani supaya ada pemulihan batin, dipulihkan dan mereka bertobat. Karena apa? Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Ya, beda dengan kaum demo di seberang ini. Itu mereka sangat membenci kaum LGBT ini. Justru bahkan itu menghalal-halalkan darah mereka. Tapi hari ini ya berita yang terdengar adalah dari Arab Saudi. Justru di Arab Saudi kawan-kawan, ya ini beritanya ya. Ya. Ini dimuat 5 Mei 2023 ya. Geger tiba-tiba Arab izinkan LGBT. Ada apa dengan Raja Salman? Wah. Persoalannya Arab Saudi ini kan ya boleh dibilang ya menurut iman mereka ya itu adalah tanah suci. Ya. Karena di sana ada Mekah, Madinah. Ya di sanalah orang berkiblat. Malah sekarang di sana diizinkan LGBT. Saya nggak tahu apa maksud dari Raja Salman mengizinkan. Apakah ini hanya sekedar untuk menarik pariwisata datang ke Arab supaya mendapat cuan banyak, atau ya mereka ingin Sorry ya, terputus, saya lagi live, ada yang telepon ini ya. Suara saya terputus ya, sorry ya. Ya, kita akan saksikan ya berita ini. Geger tiba-tiba ya Arab izinkan LGBT ya. Ada apa? Raja Salman, wah, beranikah ya, beranikah kaum tukang demo ini, demo kedutaan Arab Saudi. Berani nggak kawan-kawan?
ya, atau mereka cuman ya kalau sudah lawan Arab Saudi mereka langsung ciut nyalinya karena takut diazab kali ya. Jadi mereka langsung takut gemetaran ya. Karena apa? Yang mereka takut melawan Arab Saudi. Ya, ya apalagi di negara ini yang namanya turunan Arab itu ya sangat dihormati, sangat disanjung, bahkan dijilat-jilat ya, dicium-cium. Oh luar biasa kawan-kawan ya. Walaupun sudah jelas-jelas kelakuan mereka sangat-sangat biadab, tetap aja di sanjung-sanjung ya. Saya juga heran kok mereka begitu silau ya terhadap Arab Saudi ya. Oke, kita akan saksikan berita ini. Namun sebelumnya Sobat Waras, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada tiba-tiba ya geger tiba-tiba Arab Saudi izinkan ada apa Raja Salman ya 5 Mei 2023 ya berita ini ya uh, dimuat oleh CNBC Indonesia. Nah ini dia fotonya ya. Jakarta, CNBC Indonesia. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara yang menolak LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, di mana kelompok tersebut bisa dijatuhi hukuman berat bahkan mati. Itulah bedanya saya katakan. Kalau kita, ya kalau misalnya LGBT itu misalnya di Prancis, ya di Inggris, di Jerman, di Eropa, ya kita wajar-wajar aja karena memang mereka itu bukan negara agama, karena mereka itu ya negara liberal ya, negara uh, tidak berdasarkan agama. Memang aturannya bukan aturan agama ya. Jadi itu ya itu urusan mereka aja pribadi ya. Namun bagaimana kalau dengan Arab Saudi yang dikenal kental dengan negara agama ya? Namun dalam sebuah situs ya Tepines News ya, Arab Saudi dilaporkan kini mengizinkan kelompok LGBT datang sebagai turis ke negara itu. Pemberitaan tersebut pun mengacu pada situs resmi pariwisata kerajaan visitsaudi.com. Wah, lagi-lagi ini Arab Saudi cuan ya. Dari dana haji cuan, sekarang dari kaum LGBT juga mereka dapat cuan. Ya, luar biasa ya Arab Saudi ini ya. Dalam update terbaru ya per 1 Mei, situs tersebut memuat ya pertanyaan yang kerap ditayangkan ya pengunjung dalam segmen ya frequently asked question ya. Di kolom general informasi ya ditemukan pertanyaan apakah ya pengunjung LGBT diperbolehkan berkunjung ke Arab Saudi. Setiap orang diizinkan mengunjungi Arab Saudi. Jawab kolom itu. Dikutip Jumat tanggal 5 bulan 5 2023. Dan para pendatang tidak akan ditanyakan pertanyaan personil secara detail. Ya tambahnya lagi. Bukan hanya itu, dalam situs serupa di segmen yang sama, sorry ya, aduh, ya, oke. Ya, apakah pasangan tak menikah juga bisa datang ke Arab Saudi? Jawaban yang diberikan hampir sama. Setiap orang dipersilakan yang mengunjungi Arab Saudi, jawabnya. Tapi tolong hargai adat istiadat setempat dan berperilaku sesuai ya saat berada di tempat umum, tulis situs tersebut. Mengutip Monitor ya, sebenarnya tak ada komentar resmi pemerintah soal ini. Namun fakta tersebut membuat geger di dunia maya. Seperti kebanyakan negara mayoritas Muslim di Timur Tengah, hubungan sesama jenis dilarang oleh hukum di Arab Saudi. Ini karena budaya konservatif ya dan interpretasi tradisional hukum Islam syariah yang melarang homoseksualitas. Hubungan sesama jenis ya dapat dihukum mati atau dicambuk di Arab Saudi, tulis media tersebut. Tetapi hukum Arab Saudi yang melarang homoseksual ditegakkan secara tidak konsisten di kerajaan itu. Tidak ada tuntutan yang diketahui untuk hubungan sesama jenis selama tahun ini menurut Al Monitor. Lagi merujuk data hak asasi manusia Departemen Luar Negeri AS tahun 2022. Dalam catatan media yang sama, beberapa tahun terakhir ya beberapa tahun terakhir Arab Saudi memang melakukan sejumlah perubahan
pada 2018 kerajaan mencabut larangan mengemudi bagi perempuan, meski beberapa aktivis yang mengkampanyekan hak wanita untuk menyertai kendaraan dilaporkan ditangkap sesaat sebelum keputusan tersebut. Pada tahun yang sama, Arab Saudi mengumumkan wanita tidak lagi diharuskan mengenakan abaya, pakaian panjang menutupi tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pada tahun 2021, ya pantai khusus Peru Beach ya dibuka di Jeddah di Laut Merah, yang menjadi pantai pertama di Arab Saudi di mana wanita bisa mengenakan bikini. Ya itulah kawan-kawan berita yang datang dari Arab Saudi. Ya kita nggak tahu ya, Arab Saudi makin berani ya membuat sebuah reformasi besar-besaran terhadap negara ini. Ya karena memang ya mungkin mereka iri hati ya dengan negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang begitu maju, dan mereka ya mempelajari ya kenapa mereka maju. Ya dan makanya sering sekali saya katakan bahwa Arab Saudi ini walaupun agamanya berdasarkan syariat Islam, tapi rupanya mereka sudah jauh ya, sudah jauh dari hukum-hukum syariah, karena mereka menentang ya. Secara tidak langsung mereka sudah menolak hukum-hukum syariah itu. Ya, dan ini menurut saya pertanda baik. Pertanda baik karena apa? Ya Tuhan akan bekerja bagi Arab Saudi. Arab Saudi yang begitu tertutup ya, tapi sekarang sudah mulai terbuka. Ya tidak apa-apa. Ya memang firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita tanam padi, ya pasti ada ilalang yang ikut tumbuh. Ya, begitu halnya dengan Arab Saudi ketika terbuka ya, di sana mungkin ada hal-hal yang tidak baik, tidak apa-apa, tapi disitulah ladang untuk Injil dapat diberitakan seluas-luasnya, sehingga seluruh bumi mendengar Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap lutut akan bertelut dan menyembah Yesus. Ya kita berdoa ya, walaupun Arab Saudi ini ya makin terbuka, tapi justru negara kita ini ya negara kita ini yang makin tertutup ya, makin tertutup dengan program-program syariahnya ya, pantai harus syariah ya kan, apalagi wisata syariah, bank syariah ya, sedangkan Arab Saudi ya mulai meninggalkan syariah. Ya apakah Indonesia akan mengganti Arab Saudi ya sebagai negara syariah? Ya saya berharap itu tidak terjadi, karena Indonesia tetaplah negara yang berdasarkan kepada undang-undang dan Pancasila dan tidak boleh dirubah oleh apapun. Oke Sobat Waras, mari kita buka pikiran kita, dan saya mengajak kita jangan membenci kaum LGBT ya, tapi kita harus rangkul mereka, harus beritakan Injil kepada mereka, supaya mereka dijamah oleh Tuhan dan hidup mereka dipulihkan. Tapi kalau kita benci mereka, lalu kita mencaci maki mereka, kita melempari mereka, ya siapa lagi yang akan merangkul mereka? Siapa lagi yang akan memberitakan Injil kepada mereka? Jadi orang Kristen jangan sampai terlalu kaku, ya terlalu ekstrim, sampai-sampai kaum-kaum LGBT ini sampai kita benci. Nggak boleh ya, justru kita doakan. Musuh aja Tuhan katakan kita doakan. Apalagi mereka yang tidak memusuhi kita. Justru kita doakan supaya orang-orang ini dapat berubah, dapat bertobat ya. Bukan berarti kita setuju dengan perbuatan mereka, tapi kita tolong mereka, doakan mereka supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ya, begitu ya. Oke, kawan-kawan, ya selamat malam ya kawan-kawan semua yang di live chat yang tetap setia. Tuhan memberkati kalian semua. Begitu dulu video singkat malam hari ini. Kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Salam sejahtera, salam waras. God bless you all.